disinformasi. Nah, ini disinformasi nanti harus sekaligus juga dengan persoalan politik identitas dan yang banyak diramaikan. Nah, jadi begini Pak, apa yang cara Pak Otto tadi menyampaikan itu akurat. Bapak menggunakan istilah begini, brand yang ditetapkan pada Pak Anies adalah politik identitas. Itu menarik. Jadi persis memang itu yang terjadi Pak. Tidak banyak orang yang seakurat Bapak. Iya, nggak banyak yang seakurat Bapak. Jadi Pak Otto ini sudah bisa betul-betul bisa membedakan mana fakta, mana branding. Yang sedang terjadi adalah brand apa yang mau ditempelkan. Nah ini ketika saya maju kampanye tahun 2017 Pak, saya tidak bisa membantah Pak. Kenapa saya tidak bisa membantah? Karena bila misalnya ya Pak, saya maju berkompetisi lalu beliau menyampaikan Anies itu rombongan intoleran, Anies itu rombongan radikal, Anies itu rombongan tidak bersahabat pada minoritas. Terus saya langsung jawab, saya toleran, saya bersahabat pada minoritas. Kan kata dia lawan kata saya. Betul ya? Apa kekuatannya Pak? Gak ada kekuatannya. Dia nggak punya basis, saya juga nggak punya basis. Betul ya? Itu 2017. Jadi ketika branding itu kuat, saya tidak pernah membahas. Kenapa? Karena alhamdulillah saya ditakdirkan bekerja di Jakarta sebagai gubernur 5 tahun. Setelah saya bekerja 5 tahun, sekarang saya sudah tuntasnya bulan lalu. Saya tunjukkan Jakarta apakah yang dulu dikatakan bahwa intoleran, bahwa radikal, bahwa tidak bersahabat pada minoritas itu terbukti di Jakarta. Bila terbukti, maka tudingan itu sahih. Tapi bila di Jakarta tidak terbukti, berarti tudingan itu jadi kata-kata dijawab dengan kenyataan, bukan kata-kata dijawab dengan kata-kata. Jadi cara menghadapi disinformasi ada dengan memberikan fakta dan mengajak untuk melihat pada kenyataan. Jadi ketika sekarang itu kemudian dicoba diulang, itu adalah tema yang tepat ketika saya belum pernah menjabat Pak. Kalau sekarang itu malah ngasih umpan orang untuk belajar Jakarta, malah joget orang tidak ada masalah. Karena masalah itu kan itu ada strategi lama yang dipakai sekarang. Padahal kalau kata Einstein, kalau mau mengulang strategi itu jangan yang sama Pak. Jadi kalau ini sekarang sedang diramaikan, itu dulu tidak bisa dijawab, kalau sekarang sudah mudah dijawab. Misalnya saya dengan ini juga PR yang siapapun yang menangkan pilkada atau pilpres itu punya tanggung jawab untuk merangkul semua, dan itu akan dikerjakan di Jakarta. Jadi Jakarta boleh dicek apakah suasananya tegang, apakah justru suasananya guyup, apakah kehidupan antar umat beragama itu justru tenang, apakah justru malah tegang dan penuh dengan masalah. Sebaliknya Pak, saya bicara melaporkan tenang, teduh, aman, damai. Cirinya apa? Gak ada berita. Gak ada berita sama sekali. Kita itu menyaksikan, boleh dicek Bapak-Bapak, termasuk dalam hubungan antar umat beragama. Nah, kalau kemudian sekarang itu dimunculkan lagi, saya akan jawab begitu Pak. Apakah di Jakarta kemarin ketika saya bertugas, saya menjalankan apa yang dituduhkan? Kalau tidak, harus batalkan itu. Gitu kira-kira. Dan inilah jawaban yang paling sahih dan brand persis. Jadi ketika Pak Otto tadi bilang itu branding coba ditempelkan. Bagaimana dengan situasi di Jakarta? Mungkin nanti minta alamat emailnya Bapak-Bapak. Nanti saya kirim data. Studi dilakukan oleh seorang profesor dari Fakultas dari Departemen Sosiologi Nanyang Technological University tentang polarisasi di Jakarta. Oke.
studinya tahun 2022, 21, 22. Dan dia memberikan studi itu ketemu bahwa yang terjadi di Jakarta itu bukan polarisasi, justru kohesivitas sosial. Yang polarisasi itu di sosmed, tapi tidak di masyarakat. Di masyarakat itu ada kohesivitas. Ini bukan kata Anies, ini kata riset. Dan kalau kita tidak mau terima riset, berarti kita tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Karena ada tuh orang yang pokoknya buatan hanya sudah, kalau begitu diskusinya selesai Pak. Gitu. Tapi kalau kita percaya, saya menjalankan pemerintahan di Jakarta itu dengan merujuk kepada satu, perintah konstitusi seluruh ketentuan undangan, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga common sense. Karena sering muncul pertanyaan, Pak Anies kan dekat dengan figur A, figur B, figur C. Iya, saya itu seringkali Pak disebut figur A, figur I, yang nggak disebut tuh D, E, F, G. Nah, saya dekat sama semua. Saya dekat dengan paling kanan, saya dekat dengan paling kiri, saya dekat dengan paling atas, saya dekat paling bawah. Cuma pertanyaan biasanya milih Pak, mana yang lebih enak untuk dijadikan headline Pak? Mana yang clickbait-nya tinggi? Karena ngejar klik juga nih. Tapi saya menghubungkan pada semuanya. Nah, pertanyaannya begini, apakah kebijakan di Jakarta mencerminkan aspirasi sekelompok, dua kelompok orang, atau kebijakan di Jakarta mencerminkan perintah konstitusi, kepentingan publik, dan akal sehat? Kira-kira. Dan alhamdulillah saya bisa katakan kita menjalankan seperti itu. Ini pegangan kita dan bisa dicek di Jakarta. Lalu terakhir Pak, menyangkut ini di Jakarta itu sesudah kami selesai ada polling yang dilakukan oleh lembaga yang bukan terafiliasi dengan kita. Bahkan bisa dibilang afiliasinya secara kecenderungan itu berseberangan. Dua lembaga, satu adalah LSI, satu adalah Vox Populi. Mereka melakukan survei di Jakarta yang hasilnya 83% dan 80% warga di Jakarta memberikan approval rate. Dan itu kalau di dalam proses pemilihan kebijakan Pak, kalau sudah di atas 65 good. Sampai 83% itu kami merasa sebuah penghormatan dari warga di Jakarta. Ini yang kita kerjakan. Jadi pandangan tentang bagaimana dengan kawasan Indonesia Timur dan lain-lain. Justru siapapun yang tinggal di Jakarta, suku apapun, agama apapun, silakan tanya bagaimana pengalamannya. Saya berilustrasi masyarakat Bali Jakarta. Masyarakat Bali Jakarta itu sudah 77 tahun. Itu kebutuhan dasarnya baru sekarang terpenuhi. Namanya tempat untuk kremasi. Bayangkan 77 tahun kalau meninggal nggak bisa kremasi yang tanpa, semuanya swasta ya, karena mahal negara kan. Bapak lihat kemudian tempat-tempat ibadah semua diberikan uang yang setara. Kalau dilihat di dalam sejarahnya Pak, mungkin kalau menjelang hari besar agama, hanya hari besar agama Islam saja yang bisa dirayakan di tempat publik. Hari besar menjelang Natal, menjelang Paskah, ruang publik itu nggak ada tempat perayaan. Kemarin diberikan semuanya. Kalau merayakan Paskah boleh di ruang publik, merayakan Natal boleh di ruang publik. Kenapa? Ya karena ruang publik adalah ruang kita bersama, dan republik kita bersama. Jadi saya malah sekarang ini Pak, terima kasih dengan banyaknya kampanye-kampanye begitu, karena itu malah justru memancing orang untuk melihat kenyataan. Yang di tahun 2017 saya nggak bisa jawab Pak, karena saya belum bertugas. Kalau sekarang saya sudah selesai bertugas. Nah, yang harus dihadapi adalah disinformasi. Tapi kalau selama informasi itu benar, insya Allah. Tapi disinformasi itu akan selalu ada Pak. Saya nggak akan mengeluh soal disinformasi, karena kalau mengeluh seperti aneh. Bahwa hari ini ya pasti ada yang melakukan disinformasi itu. Begini